Selamat datang di channel Guru Merekam. Kali ini kita akan bahas PBA sebagai strategi pembelajaran di era pandemi oleh Guru Besar Universitas Indra Prastya PGRI Jakarta, itu Prof. Dr. Supardi. Saya beri judul hari ini adalah makalahnya PBA sebagai strategi pembelajaran di era pandemi COVID-19. Para pemirsa dan ibu bapak sekalian, bicara pembelajaran, PBA kan berarti ada kata pembelajaran. Kalau kita pembelajaran itu berarti ada belajar, dan secara umum kita mendengarnya pendidikan. Secara sederhana sebetulnya pendidikan itu adalah merupakan suatu keseluruhan yang dimana cakupan ranahnya lebih luas ketimbang pembelajaran. Nah, biasanya aspek pembelajaran itu dilangsungkan dengan cara transfer knowledge, ada pembelajar, ada pengajar, gitu, ada materi dan sebagainya. Sedangkan pendidikan itu tidak hanya aspek dari sisi itu, bisa juga adalah merupakan suatu hal yang dibangun secara mandiri. Pendidikan sesuatu hal yang walaupun direncanakan juga cakupannya lebih luas, tidak hanya aspek misalnya kognitif, tapi juga lebih pada perilaku atau yang kita kenal dengan karakter. Nah, sementara dalam pembelajaran pasti ada belajar. Kita lebih jauh, sebentar, bagaimana gambaran di antara ketiganya. Bapak Ibu, secara bahwa secara konsep kita lihat pendidikan. Apa itu pendidikan? Nah, kita supaya lihat bahwa di mana bedanya pendidikan, pembelajaran dan belajar. Pendidikan itu adalah, ini saya ambil dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 bahwa sebetulnya hakikatnya pendidikan itu adalah, kalau bicara pendidikan kita bicara tentang tiga aspek, tiga komponen, jadi tentang kurikulum, tentang proses pembelajaran itu sendiri, dan tentang hasil belajar. Jadi jangan lupa kalau bicara tentang pembelajaran. Dalam definisi ini sebetulnya sudah tergambar. Kurikulum artinya suatu rancangan pembelajaran yang kalau kita kaitkan dengan standar nasional pendidikan, maka itu terdiri dari 4 SMP. Ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar proses, dan ada standar penilaian. Nah, jadi 4 SMP itulah sebetulnya yang bentuk dalam kurikulum. Dan kurikulum yang seorang guru, jadi bicara kurikulum, kemudian tentang isi materi yang sama sesuai kurikulum yang ditetapkan. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran atau indikator atau KD yang sudah ditetapkan itu. Nah, di sininya prosesnya, dalam prosesnya, strateginya bagaimana, metodenya yang inilah yang dikembangkan dalam PBA. Jadi yang agak berbeda dengan pola-pola pembelajaran. Jadi itu dalam cara pendidikan. Nah, kalau dalam definisi ini adalah usaha sadar dan bergerak. Lalu bagaimana melakukannya? Yaitu adalah kita dapat suasana belajar dan proses pembelajaran yang berjalan. Nanti untuk menghasilkan hasil belajar, saya tidak bisa lebih jauh. Konsep pendidikannya. Jadi pendidikan itu memang lebih makro ketimbang dari pembelajaran. Lanjut. Konsep belajar pembelajaran sudah. Terima kasih. Lalu karena pembelajaran. Pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik atau murid dengan pendidik dan dengan sumber belajar yang berlangsung pada suatu lingkungan belajar dan sampai itu secara konsep pendidik. Pengertian bisa dibangun oleh ibu bapak. Ini saya yang mau bangun pengertian ini, dan saya menuju pada undang-undang Sisdiknas. Jadi ada interaksi, bagaimana mengolah interaksi antara murid dengan guru, lalu bagaimana kita menginteraksikan peserta didik atau murid dengan sumber belajar, dan bagaimana kita memanfaatkan lingkungan belajar dalam rangka mencapai tujuan belajar. Itu pembelajaran. Jadi bagian dari pembelajaran itu memang bagian dari pembelajaran. Sedangkan komponen-komponen pembelajaran yang secara umum yang harus dikembangkan, harus kita perhatikan, misalkan tidak ada murid, ada pendidik, ada tujuan pembelajaran, ada bahan atau materi, tadi sumber belajar itu dalam strategi pembelajaran ini adalah yang harus. Nah, strategi pembelajaran ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kita dalam pembicaraan PBA pada hari ini.
lalu ada evaluasi pembelajaran, ada alat media dan lain-lain. Ini beberapa komponen-komponen yang harus diramu sedemikian rupa pada proses pembelajaran. Nah, lalu hasilnya dari belajar itu adalah kita mendapatkan suatu ada perubahan perilaku. Jadi yang namanya belajar adalah usaha untuk mendapatkan perubahan perilaku. Jadi sederhananya sebetulnya maka ada anekdot. Sudah belajar belum? Sudah. Kenapa? Saya sudah membaca suatu teks, suatu naskah, suatu materi. Lalu di mana indikator belajarnya? Tadinya saya tidak pusing, sekarang jadi pusing. Nah, itu ada proses perubahan juga. Tapi yang dimaksud sebetulnya bukan proses perubahan semata itu. Tapi memang benar, itu sudah ada mengindikasikan sistem belajar. Dari harusnya kan dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, tidak kreatif menjadi kreatif, tidak kritis menjadi kritis. Itulah indikator adanya suatu proses belajar. Itu secara konseptual kita bicara tentang sederhana aja pendidikan, belajar dan pembelajaran. Nah, kalau bicara tentang PBA, kita hakikatnya bicara tentang pembelajaran. Jadi tidak boleh terlepas dari komponen-komponen pembelajaran ini yang nanti harus diolah sedemikian rupa oleh sahabat-sahabat bebas dan para dosen. PBA ini tidak hanya untuk di tingkat jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, atau SMK bahkan, tapi juga bisa dimanfaatkan di dalam lembaga pendidikan. Apalagi lanjut Pak, nah, sekarang kita bicara ke PBA. Sebelum PBA kita lihat dulu tentang paradigma dan orientasi pembelajaran. Ini yang mewadahi PBA itu di mana? Secara garis besar bahwa paradigma atau pendekatan pembelajaran itu dua, yaitu deduktif, cara seperti kita mengajar saat ini, dari hal yang umum ke spesifik. Biasanya guru mengajar dengan menjelaskan teori, menjelaskan dalil gitu kan, konsep-konsep, baru memberikan contoh-contoh yang lebih mudah, contoh-contoh spesifik, baru contoh-contoh. Karena contoh-contoh yang dimudahkan biasanya terkait dengan kalau akan itu adalah C1, C2 kan. Baru ke C3 itu C4, C5, C6 misalnya itu adalah yang lebih spesifik, aplikatif. Saya kan begitu. Jadi dari hal yang umum ke yang khusus, ini model pembelajaran paradigma pembelajaran. Yaitu biasanya model-model yang dipakai adalah expository atau pembelajaran langsung. Kebiasaan selama ini dalam bagian besar umumnya kita di pendidik melakukannya seperti itu. Dalam konteks sekarang, apalagi di era pandemi, maka kita harus berubah paradigma, apalagi dalam pembelajaran. Karena pembelajaran di mana guru tidak bisa mantau langsung bisa melakukan pembelajaran misalnya dengan PJJ daring atau PJJ luring, kita perlu minta bantuan orang tua, keluarga di rumah untuk membantu membimbing. Persoalannya kalau konsep-konsep teoritik orang tua nggak paham, tidak semuanya paham. Nah yang kedua adalah paradigma atau pendekatan deduktif. Nah ini adalah pembelajaran yang dimulai dari awal, yang konkret, contoh-contoh real yang ada, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah, di sekitar rumah, di dalam lingkungan atau dalam kelompok tertentu. Nah, sehingga sebetulnya aktivitas ini kalau dilakukan, internalisasi, diperas setelah dilakukan akan menghasilkan suatu hasil belajar sebagaimana diharapkan. Misalnya dalam proses pembelajaran katakanlah untuk mengenalkan konsep dua buah bilangan di SD ya, terlalu sederhana. Di SD memang biasanya dengan pendekatannya deduktif harusnya kan, mengajarkan tentang konsep bilangan bulat kan bisa dengan memberikan contoh misalnya ada dua benda gitu misalnya gitu ya, atau ada benda yang ada buah, 3 buah gitu, ada dan seterusnya. Lalu dengan juga konsep sejumlah 2 buah bilangan bulat itu tidak harus dengan teoritik anak diberikan simbol angka 3, simbol angka 4 sehingga 3 ditambah 4 sama dengan sekian. Tapi di SD kan itu manis gitu kan, masalah. Jadi tadi harus aktif sesuai dengan tadi tema kita berbasis aktivitas. Jadi pesan murid itu harus aktif karena memang yang tepat harusnya memang harusnya murid istilahnya. Karena murid itu kan dari muradah, iroda ya, itu nih ada
Pak Ulap, Pak Ustadman, Fatur. Iroda itu berkehendak. Jadi kalau orang yang namanya murid, pasti aktif gitu kan. Dan orang itu iroda. Iroda itu pasti melakukan suatu apa, kegiatan-kegiatan dalam proses juga. Jadi misalnya, ini saya agak melenceng, tapi ini salah satu aspek yang saya kira agak kurang tepat dalam belajar mereka. Mungkin selama selalu yang tepat adalah murid plastik yang masih menggunakan itu juga sebetulnya dari status dan mengkaji istilah murid tepat dalam cara merdeka belajar. Ya, kan tadinya pendidik cara belajarnya adalah mekanik, itu suatu proses yang sudah ada, kami tidak menggunakan yang tadinya belajar itu tadi menerima pengetahuan, jadi hanya pasti sekarang harus masuk mencari dan mendidik apa itu pengetahuan. Nah, jadi dengan bantuan atau mendidik, sehingga pengetahuan itu sendiri bukan sesuatu yang terjadi, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang dihasilkan, dari hasil konstruksi, hasil membangun pengetahuan, hasil olah pemikiran dari hasil temuan dari itu alasan kedua. Alasan ketiga ini saya ambil dari tentang bahwa kesuksesan pembelajaran dari yang diperoleh dari suatu aktivitas ternyata kalau belajarnya kita hanya menggunakan aktivitas membaca dan mendengar, misalnya tugas. Ya, ini juga mohon diperhatikan kalau pembelajarannya hanya misalnya siswa sudah membaca atau siswa sudah mendengarkan, itu aspeknya hanya verbal tingkat aktivitasnya. Itu hanya 10-20% yang bisa diserap. Ini hasil risetnya. Ya. Nah, kemudian kalau siswa itu bisa melihat, jadi melihat gambar, memang gambar bahkan termakan dengan kita kan nonton video yang kita lihat suatu demonstrasi. Dia hanya melihat suatu aktivitas bagaimana termasuk budayanya dari visual itu hanya 30%. Dan kalau anak hanya dilibatkan, yaitu misalnya ada diskusi, dia aktif dalam diskusi, atau anak diminta untuk paparan, presentasi yang ada, itu juga hanya 50% sangat tinggi. Justru ternyata menurut dia ini bahwa aktivitas keterlibatan peserta didik yang bisa melakukan suatu tadi sejak berbuat, melakukan sesuatu, boleh bermain peran yang saya katakan, bisa melakukan suatu simulasi atau mengerjakan hal-hal yang nyata dengan proyek atau dia mencari sendiri, itu bisa tingkat kebermaknaannya itu sampai 11%. Itu hasilnya. Memang lama ini ada di abad 20-an, sebelum 20-an. Atas dasar inilah maka memang PBA harusnya lebih dikembangkan. Jadi belajar itu lebih memberikan aktivitas peserta didiknya. Jadi guru bagaimana mendesain suatu aktivitas yang relevan dengan tujuan pembelajaran, dengan kegiatan pembelajaran. Alasan keempat mengapa PBA? Nah, karena pembelajaran berkualitas ini, kalau bicara pembelajaran maka saya bicara ada dua, ada proses belajar mengajar dan ada hasil belajar. Ciri-ciri proses belajar mengajar yang bagus itu, yang efektif, efisien, dan produktif itu, yang pertama, suasana proses belajar mengajar itu harus kondusif, harus edukatif, nyaman, harus menarik dan menyenangkan, sehingga aktivitasnya ini aktivitas yang aman, yang bisa dicapai. Harus aktivitasnya yang menyenangkan, tadi punya rasa ingin tahu supaya terbuka, yang membangkitkan rasa ingin tahu, kursitas, dan bisa mendorong dalam spekulatif kemandirian belajar tadi. Juga ya dengan sendirinya harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan juga harus mampu, nah ini yang penting, mendayagunakan semua potensi dan sumber daya yang ada, baik potensi peserta didiknya, indera yang dimilikinya bisa membantu peserta didik belajar itu apa, analisis kondisi muridnya, analisis pertumbuhan produk, itu yang dilakukan kemarin. Nah, produk yang ditentukan dalam PDA ada dua. Kemarin itu yang satu tadi ada generator, ada video, dan yang paling penting adalah unit pembelajaran itu yang saya sebut manual atau naskah PDA. Lalu mendesain, merancang produk PDA itu
Nah, produknya itu ada silabusnya dari hasil elaborasi tadi dan setelah materi, lalu membentuk RPP, kalau dosen pun RPE, lalu membuat naskah pemanual PBA dan video. Nah, kemudian rancangan naskah video, naskah PBA dan video PBA ini tidak langsung diimplementasikan, tapi dilakukan idealnya ditambah yang kemarin ada layout manual PBA-nya, lain diberikan ilustrasi manual PBA, gitu kan. Lalu validasi konsep produk, harusnya produk itu dilihat. Ya, dalam validasi ini kita kemarin menghadirkan para pendamping yang kita akan berikan adalah para wisyaswada dari LPP dan BPK untuk menelaah produk-produk yang dibuat oleh para pengembang PBA. Lalu uji keterbacaan untuk keterbacaan produk ini yang dilakukan diberikan pada guru-guru yang akan mengembangkan dan peserta didik atau murid yang akan. Setelah itu dilakukan finalisasi. Dan setelah finalisasi maka kemudian main. Ini yang saya lakukan. Apa yang lakukannya? Unggah atau distribusikan manual PBA. Nanti linknya tadi disampaikan di Pak Mansur, disampaikan unggah atau distribusi. Lalu silakan untuk digunakan oleh para guru, para peserta didik dalam pembelajaran di era PBA. Yang terakhir adalah PBA dalam era pandemi COVID. Kenapa harus PBA? Ibu bapak dan hadirin sekalian, kalau kita telah dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini ada batasan kendala dalam proses belajar mengajar. Kendala pertama bahwa dalam proses pembelajaran tidak boleh terjadi kerumunan massa. Kan itu persoalannya. Maka tatap muka tidak boleh. Yang bisa dilakukan itu kendalanya. Jadi maka dipilih. Yang kedua, kita Indonesia ini harus dipahami kondisi geografis dan infrastruktur pada daya dukung pembelajaran setiap sekolah pengembangan pendidikan ini sangat variatif. Ada yang daya dukung infrastruktur internetnya bagus, ada yang daya dukung internetnya ya virtual tentang space itu ada kan. Ada yang sama sekali tidak terjangkau masih belum spam. Dan juga daya dukung lainnya. Yang ketiga, tidak semua orang tua atau keluarga tidak siap mendampingi murid belajar di rumah, baik karena waktunya, karena juga orang tua sedang bekerja, maupun karena kemampuan penguasaan konten. Kalau model pembelajarannya PJJ masih juga berbasis konten, berorientasi konten. Nah, sehingga pembelajaran yang dibuat harusnya atau dipilih di era PJJ itu adalah PJJ bisa dengan daring. Kalau untuk sekolah-sekolah yang tadi jangkauan internetnya bagus, semua peserta didik dan gurunya punya fasilitas belajar daring, punya handphone, smartphone, punya laptop, juga punya kuotanya. Atau kalau tidak bisa, PJJ luring. Nah, PBA inilah sebetulnya salah satunya bisa mengantisipasi untuk para peserta didik di sekolah-sekolah yang tidak bisa daring karena kuota internet tidak punya, kuota internet disiapkan oleh pemerintah, tapi daya dukung internetnya tidak ada. Maka melalui PBA karena ada naskah atau manual tentang PBA itu bisa didownload di buku dan kemudian dibawa ke sekolah, bagikan kepada peserta didik untuk dipraktekkan di rumahnya, bawa dengan orang tua. Orang tua tidak kesulitan karena yang diarahkan dalam PBA itu adalah langkah-langkah aktivitas, bukan pengajaran teoretik. Nah, lalu atau tatap muka terbatas. Nah, ini tatap muka terbatas jumlahnya. Tentunya tidak boleh banyak, jadi tidak cukup 10 orang, waktunya juga tidak boleh lama. Sehingga dengan demikian kesimpulan saya secara pribadi bahwa PBA ini, Pak Direktur, dapat dijadikan alternatif solusi yang tepat untuk pembelajaran pada era pandemi COVID-19 Indonesia. Karena setiap sekolah dan lembaga pendidikan Indonesia tidak seperti kita di tempat lain. Singapura misalnya, semua wilayah sekolahnya terjangkau dengan internet dan infrastruktur yang bagus, katanya ada pembelajaran baru. Saya kira itu dari